ingin sampaikan satu kebenaran yang berupa pengajaran. Sebagai tanggung jawab seorang gembala, saya rindu untuk membuat kita semua mengerti dan memahami apa yang harusnya menjadi bahagian dari kehidupan setiap kita di wadah gereja ini. Judulnya adalah sesuatu yang gak asing, intim dengan Tuhan. Ya, saya minta untuk diperhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa menangkap lebih jelas lagi. Kenapa saya membuat topik ini? Karena pada waktu saya membaca dalam Injil Matius pasal 7, satu ayat yang terkenal, pada orang yang berseru Tuhan, Tuhan, dan bernubuat mengusir setan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dari ayat ini membuat saya jadi merenungkan. Jadi orang-orang yang tahu firman, orang-orang yang mengenal akan firman Tuhan, berjalan dengan kebenaran firman, tapi pada waktu dia dipakai untuk menyatakan tanda heran dan mujizat, ternyata tidak dikenal oleh Tuhan kita. Jelas kalau nggak dikenal pasti nggak akan masuk. Oleh karena itu firman Tuhan dalam Hosea pasal 6 dikatakan bahwa marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Ya. Kata sungguh-sungguh ini menggambarkan bahwa sesuatu yang perlu untuk kita renungkan. Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan, ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi kita lihat untuk mengenal itu harus merupakan usaha kita dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu mari kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau enggak intim enggak kenal. Saudara kalau enggak dekat sama anak ibadah 5, hati 4 atau ibadah 1 ya pasti enggak kenal kan. Cuma taunya ya satu gereja. Di sini kedekatan kita waktu kita mulai membangun hubungan itu membuat adanya proses yang namanya pengenalan. Oleh karena itu, mari kita perlu untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam hal mengenal akan Tuhan. 3 hal yang saya ingin bagikan pada setiap saudara adalah, pertama, inisiatif itu harus dari kita. Inisiatif harus dari saudara dan saya. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saya berikan contoh sederhana. Mungkin ada orang yang datang ke gereja dan berusaha untuk bertemu dengan gembala gitu ya. Pada waktu datang di depan pintu sana melihat saya ada di situ. Tapi saya sedang lakukan pembicaraan dengan seseorang. Kalau yang cari tadi enggak sungguh-sungguh. Dilihat, wah ini sedang sibuk nih. Coba jalan dulu ke sini. Saya lewat di sini ketemu tahu goreng saudara. Nah makan, setelah itu karena nggak serius balik lagi. Loh kok nggak ada, udah pulang. Tapi kalau orang yang berusaha untuk sungguh-sungguh, pasti akan mencari dengan segenap hati. Apakah mungkin sedang pergi keluar sebentar, nanti kembali atau tidak, bertanya ke sana dan kemari. Maka hanya orang yang sungguh-sungguh akan ketemu dengan saya. Contoh ini saudara. Tapi pada waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan ini, kita kalau mau intim dengan Tuhan, inisiatif itu dimulai dari saudara dan saya. Ambil satu komitmen yang serius. Ya, kalau nggak serius, nggak akan pernah ketemu saudara. Sampai kapanpun kita nggak akan pernah ketemu. Cuma lihat aja, cuma ngerasain, oh di sana. Berikutnya, akan ada penghalang. Kalau namanya orang cari Tuhan, cari kebenaran pasti ada yang
nggak suka, saudara. Ya, penghalang kita dengar dari tuntunan Menara Doa Pelayan Jemaat. Setan tuh kalau nggak berusaha membuat kita jahat, kalau nggak bisa dibikin apa? Sibuk. Masih kenal ya? Kata sibuk ini menggambarkan orang yang begitu banyaknya di dalam pikirannya sesuatu yang dia harus kerjakan. Sehingga nggak bisa fokus. Bagi yang sibuk, atau mungkin istilah yang lebih keren ini adalah yang sering dipakai di dunia sekuler, yaitu work alkoholik. Orang yang hobinya, kesukaannya itu kerja. Ada di sini? Ya jelas ada. Kalau saudara nggak suka kerja di terminate kan? Nah ya Pak ya. Pasti saudara dari mata terbuka pagi hari sampai dengan malam mau merem pun masih mikir kan? Nah, saya berbagi ini karena saya pun tipe orang yang seperti itu. Otak saya ini suka terus, jalan terus. Apa yang bisa aku lakukan, yang bisa aku kerjakan. Menghadapi kondisi seperti ini memang kita perlu memahami diri kita sendiri. Sulit memang untuk diam di kaki Tuhan. Saya berulang kali pakai istilah ilustrasi cerita tentang Marta dan Maria. Semua itu bekerja buat Tuhan pada waktu itu. Berada di rumah mereka dan Marta sibuk untuk melayani Tuhan. Entah dia lakukan apa, tapi pasti itu keperluan Tuhan yang hadir pada waktu itu. Dan ternyata kesibukan Marta ini beda dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Maria coba duduk diam di kaki Tuhan dan terus mendengarkan akan perkataan Yesus. Orang yang tipenya work alkoholik itu susah untuk duduk diam. Ibadah 1,5 jam. Coba dipanjangi 3 jam. Waduh, kursi itu udah rencang seret. Karena apa? Pikirannya udah jalan. Sebentar lagi kalau aku mau kirim duit nih. Nanti remittance-nya tutup gitu kan. Aku mau beli barang sale-sale tadi dekat Sogo. Nanti habis. Saudara, kalau kita menyadari tipe kita seperti itu. Ya, enggak ada jalan lain, saudara. Ini namanya pertempuran. Kenapa? 2 Korintus 11:5 katakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan, mematahkan, merubuhkan, ya, hal-hal yang diarahkan menentang pengenalan akan Allah, berarti seperti yang Maria lakukan untuk mengenal akan Allah duduk diam. Ya. Itu ternyata buat Marta nggak bisa. Dia sudah terpola dengan pikirannya sendiri. Karena pikirannya ditawan. Oleh karena itu harus kita kalahkan. Dan kita harus taklukkan kepada Kristus. Saya tahu itu nggak gampang. Saya tahu itu nggak gampang. Seperti saya nih tipe orang yang suka kerja. Kalau udah di depan komputer dari pagi sampai sore. Mungkin mata melihat layar komputer. Pikirannya udah ke sana kemari. Ya, entah ke Indonesia, ada yang telepon, ada yang perlu pelayanan, ada yang bertanya. Belum lagi yang lokal di sini, di Hongkong. Dan kondisi demikian ini membuat saya jadi nggak bisa fokus untuk Tuhan. Sehingga kalau saya nggak berani ambil satu keputusan atau komitmen, saya akan terjebak di dalam keadaan yang seperti itu. Ya, bersyukurlah bahwa kehidupan kita, kalau kita menyadari, maka kita perlu cari solusi. Jangan dibiarkan. Apa yang saya lakukan pagi? Pagi itu saya punya kesukaan untuk bangun pagi. Ini ya, dulunya
Pada waktu saya bangun pagi itu ya selesai bangun, mungkin maaf ya kalau ke belakang sebentar itu balik lagi tidur. Tapi pada waktu saya nggak bisa tidur, saya tuh berpikir ngapain ya? Kok saya nggak bisa kembali tidur? Tapi pada waktu ada satu pernyataan yang melintas dalam pikiran saya. Di tengah kesibukan saya mikir begitu banyak pekerjaan. Dan Tuhan memberikan satu pengertian bahwa Tuhan itu kangen sama Bobby. Loh, kalau Bobby kangen sama Tuhan, iya, rasanya sulit dihitung dengan jari. Ya. Tapi kalau Tuhan itu kangen, wow, betapa istimewanya saya. Dan disitulah saya mulai berubah, saya meresponi apa yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga setiap kali saya bangun pagi, saya tuh cuma ingatnya satu, Tuhan kangen sama Bobby. Ada yang dikangeni Tuhan? Ada? Yang ada coba angkat tangan. Bangun pagi enggak? Yang enggak angkat tangan kan berarti belum dikangeni kan? Kita doakan supaya yang enggak angkat tangan justru nanti dibangunin Tuhan pagi-pagi. Begitu melek langsung ingat, iya anaknya papi. Kalau papi dikangeni masa anaknya enggak? Tuh, enggak berani amin kan? Tapi bersyukurlah bahwa kita mendapat kesempatan untuk ibadah onsite. Ya, kita bisa lakukan ibadah ini. Di dalam ibadah onsite di mana kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan kita menikmati ya hadirat Tuhan. Karena apa? Allah itu bersemayam di atas puji-pujian daripada orang Israel. Kalau ikut Zoom itu gangguannya banyak. Ya, oleh karena banyak gangguan maka kameranya dimatikan videonya. Ini kan? Tapi yang siap pasti wah sudah berhias secantik mungkin. Siap di depan HP, ini kan? Apalagi kalau di jadwal doa kan nggak bisa lari kan? Nah, ternyata memang kalau sendiri-sendiri, kalau kita mengakui jujur, lebih sulit. Tapi kalau sudah dalam suasana ibadah begini, onsite, kita menjadi satu, wow. Kita menikmati, karena Allah kita sedang bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Satu hal yang perlu untuk kita tanamkan dalam pikiran kita. Jikalau Allah itu berkenan hadir, saya berani berkata itu anugerah. Coba Natal kita, nanti ngundang orang terkenal gitu kan. Apakah Pak Konjen, apakah Gubernur Hongkong, belum tentu loh mereka mau bisa datang. Betul kan? Nah, kalau kita mengundang hadirat Tuhan dan Tuhan berkenan hadir, itu anugerah. Artinya kita ini istimewa loh. Jangan begini-begini aja, ngomong sama sebelahnya. Kalau Tuhan hadir itu anugerah. Hai. Ya. Sehingga kalau kita bisa menikmati hadirat Tuhan, kita harusnya sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan, aku ini istimewa. Kenapa? Karena kedaulatan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan mau hadir atau tidak itu kita nggak bisa kok untuk lakukan sesuatu. Dia yang akan menentukan waktunya, tempatnya, di mana saja dan kapan saja. Dengan kata lain, saudara sedang goreng juga bisa kan? Saudara sedang belanja juga bisa kan? Itu kalau Tuhan yang berkenan untuk hadir dalam kehidupan kita. Dari cerita ini, saya bawa kepada Ilya. Ilya itu sedang stres. Ada yang sedang stres ditemui Tuhan? Banyak yang enggak ditemui saudara. Tapi kalau ditemui itu karena kedaulatan Tuhan. Saulus
Saulus itu orang yang di mata orang percaya pada waktu itu kepada Yesus, gambaran orang yang menakutkan. Kalau sampai ketangkep, wah, nggak cuma ditahan, mungkin juga dianiaya. Tapi kok justru Saulus ditemui oleh Tuhan. Jangan iri saudara, karena itu merupakan kedaulatan daripada Tuhan atas umat ciptaannya. Ya, kita nggak bisa paksa, kita nggak bisa dengan cara puasa. Aku puasa sampai Tuhan nemui aku. Yang sampai Tuhan datang ya bilang barangkali juga nggak ditemui. Atau saudara kasih persembahan double, Tuhan aku mau kasih 10 jiwa. Biasanya cuma 1, ini 10. Apakah dengan demikian Tuhan hadir? Enggak, saudara. Ada yang janji, nanti kalau Tuhan berkenan hadir, aku mau melayani. Belum tentu saudara dipanggil. Ya, dari keadaan seperti ini, janganlah sampai kita salah di dalam meresponinya. Saya pakai istilah ini, kita harus bayar harga. Bayar harga itu kita pasang wifi. Ayo semua HP ada internetnya kan? Bayar nggak? Kalau saudara lupa bayar, mate itu wifi-nya. Ya paling-paling cuma SMS kan, sama telepon lokal. Apa maksudnya dengan bayar harga dengan pasang wifi? Koneknya tuh ke tahta surgawi. Karena kalau kita hanya pasang wifi aja, itu bisa connect kemana-mana. Apa saja mau di-connect bisa kan? Tergantung apa yang ada dalam pikiran kita. Tapi ini wifi yang cuma one way. Kalau one way kan bayar harga bener kan? Artinya yang lain nggak bisa connect. Dan pada waktu connect-nya itu adalah ke tahta surgawi, itu bayar saudara. Bayarnya nggak pakai Hongkong dolar, pakai kesungguhan hati kita untuk mencari Tuhan. Kalau nggak sungguh-sungguh, nggak nyambung saudara, betul itu nggak akan nyambung. Dengan demikian kita lihat, kalau kehadiran Tuhan yang roh adanya, kehadiran Tuhan yang kita tahu itu adalah roh adanya. Kita pasti sulit untuk melihat dengan mata kan. Enggak mungkin kecuali kalau kita sudah dipanggil pulang baru bertemu muka nanti dengan muka. Tetapi ada hal yang kita bisa jadikan satu pattern dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Yang muncul pasti damai sejahtera. Ya. Sebab Allah kita memberikan kepada kita ini bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dulu waktu saya kecil, saya punya rumah itu dekat dengan kuburan. Tahu kuburan? Kalau saya bicara sama orang NTT susah. Karena kuburannya di dalam rumah, saudara. Ya. Nah, pada waktu saya mau pulang ke rumah, lewat jalan raya itu muter agak jauh. Tapi kalau lewat kuburan itu dekat. Maka dengan teman saya bilang, ya kita lewat sini aja lah. Berdua kan pasti kan lebih berani kan. Begitu jalan, enggak ada lampu di sana saudara. Tapi kita hafal jalannya set. Begitu ada kucing lewat, wah, bayangin kucing lari lewat, kita berdua lari terbirit-birit, wah, saking takutnya. Padahal kucing tuh. Karena kita berpikir hantu itu juga roh, makhluk halus. Dengar kerasak aja sudah, wah, udah. Kalau yang begitu jelas bukan Tuhan, jelas. Walaupun sama-sama roh, tapi yang kita harus bisa membedakannya. Nangkap ya?
Jadi kalau sampai ada yang ketakutan, ketahuilah. Roh yang datang dan membuat ketakutan itu sebetulnya bukan dari Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan hadir, dia pasti bawa berkat. Setuju nggak? Yang setuju angkat tangan dulu. Wow, kalau udah bilang berkat tuh wah semangat semua. Berkat itu berupa mujizat. Berkat itu bisa berupa kesembuhan. Berkat itu bisa berupa hikmat. Contoh, Hana. Ada yang nama Hana di sini? Ada? Ada? Oh, enggak ada ya. Oke. Ini Hananya penina, saudara. Pada waktu dia cari Tuhan, dia datang ke rumah Allah. Tiap hari. Sampai akhirnya Imam Eli itu tanya, kamu tuh mabuk tak? Karena ngomongnya enggak jelas, tapi dari sikapnya selalu ya berusaha untuk cari Tuhan. Itu menggambarkan sungguh-sungguh berusaha untuk bertemu dengan Allah. Ya, kalau enggak sungguh-sungguh itu datang telat enggak apa-apa kok. Tapi kalau sungguh-sungguh enggak kepingin terlambat, aku enggak mau kehilangan shalom yang diucapkan WL waktu memulai ibadah. Tapi kalau enggak sungguh-sungguh, ora apa-apa lah. Ini masih VOP kok. Tahu VOP? Saya enggak nyindir loh. Kalau kesindir ya puji Tuhan. Tolong koordinator pintu ditutup kunci. Biar enggak ada satupun yang keluar walaupun saya sindir. Serius, Hizkia sampai nangis. Ngadap tembok. Akhirnya dapat perpanjangan visa kan. Iya. Daud waktu berperang pun juga. Berulang kali dia menguatkan dirinya. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan pada itu Tuhan memberikan perintah pergi. Serang. Dan disitulah kita lihat bagaimana kemenangan Tuhan berikan. Ada juga yang orang kerasukan di Gerasa. Kita semua tahu kan? Kerasukan apa? Tuh sampai berapa banyak babi yang harus dikorbankan. Ini ya kan? Kita lihat kehadiran Yesus ternyata membawa berkat. Orang yang kerasukan iblis ini ternyata dilepaskan, dibebaskan. Paulus dan Silas waktu memuji Tuhan di penjara, goncang penjaranya. Dan mereka bebas dari penjara. Tetapi hal yang ketiga yang saya ingin bagikan pada saudara. Enggak cuma kita menikmati damai sejahtera dan berkatnya. Ada hal yang perlu coba renungkan sejenak. Kalau Tuhan hadir, pernahkah kita merindukan Tuhan bicara? Mulai mikir kan? Yang bicara siapa? Kebanyakan kan kita. Tuhan jagai pacarku Tuhan. Itu di kampungku juga ada wanita cantik yang lain. Jangan sampai kesamber. Tuhan, aku barusan beli sepeda motor. Dipakai oleh anakku. Bila Tuhan juga kirim malaikat untuk melindungi. Biasanya kan kita yang banyak ngomong. Minta ini, minta itu kan. Bukannya enggak boleh saudara. Boleh. Saya enggak melarang. Tapi ada nilai yang lebih tinggi. Kalau Tuhan itu bersabda. Berfirman. Kepada kita. Ya. Kita sebagai orang yang intim pasti bisa mengenal suara Tuhan atau bukan. Karena bisa suara hati manusia sendiri. Ketoke
betul nih jodohku tuh, lihat. Nge-add terus sama Facebookku. Itu kan suara hati kan? Apakah Tuhan bilang begitu? Jangan diganti Tuhan loh, kirim dia nge-add aku bolak-balik. Ya. No. Atau suara iblis. Yang menipu, yang memberi PHP, yang mengacaukan. Kalau kita intim sama Tuhan, pasti hafal kok. Saya aja bisa hafal kok suara saudara. Apalagi yang suka tinggal di boarding. Suaranya, lo ya, yang ketawa ini siapa? Nah, saudara, kita lihat kedekatan kita, seringnya kita bergaul, seringnya kita berkomunikasi. Itu akan membuat kita jadi memiliki kepekaan lebih. Saya percaya kalau saudara sering telepon Tuhan, ya, itu pasti akan kita segera menyadari ini Tuhan yang ngomong. Setuju ya? Suara itu bisa berupa firman yang ya logos menjadi rema. Dan itu juga bisa berupa suara dari orang-orang yang di sekitar kita. Apakah itu anak kecil, hamba Tuhan, orang awam, ya, yang sering Tuhan juga bisa pakai untuk berbicara kepada kita. Belum lama saya saksikan, saya punya cucu. Ya, saya punya cucu. Pada waktu dia bermain di tempatnya bermain dan saya ada di dalam, tenang itu cucu saya. Yang jaga anak pasti ngerti. Kehadiran saya bersama dengan cucu ini membuat dia tenang. Walaupun saya tiduran di situ, saya buka HP, mengkomunikasi dengan orang-orang. Dia asik bermain, tapi begitu saya mulai berdiri, resek. Loh betul. Yang jaga anak kecil gitu enggak? Sama ya. Tapi begitu saya cuma goyang aja, dia main lagi. Tenang dengan kehadiran saya di situ. Begitu saya mulai berdiri dan mulai melangkah keluar dari ruangan itu, mulai dia merangkak, cari bagian dindingnya. Begitu kelihatan saya di luar, ya, itu hal yang wajar, saudara. Tapi buat saya, yang punya wifi saya connect sedang ke sana, Tuhan tuh ngomong, kalau aku bersamamu engkau tenang. Sadarkah engkau bahwa sesungguhnya kalau engkau dalam keadaan gelisah, dalam keadaan yang sedang penuh kebimbangan, engkau tidak merasakan kehadiranku. Dan kalau engkau mengalami itu, pernahkah engkau menangis seperti cucumu ini? Saudara tahu nangisnya? Sambil pegangan di tempat dinding itu. Benar nangis. Dan pada waktu saya kembali menghampiri dan saya angkat tangan saya gitu. Wah senengnya, seneng banget. Saya angkat, saya gendong. Apa yang terjadi? Sambil saya gendong taruh di sini. Saya punya pundak diginiin. Pernahkah kita menangis karena kehilangan hadirat Tuhan? Dan engkau berteriak, engkau enggak mau kehilangan akan Dia. Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan tuh mulai berbicara. Dia memberikan pengertian. Dan itu sesuatu yang enggak mungkin dimiliki oleh orang yang tidak dekat dengan Allah. Nah dia enggak akan menemukan itu, ya cuma ketawa aja lucu. Saya ini bocah sih tok ini. Ditinggal nggak bisa gitu kan. Buat saya enggak. Kalau kita punya wifi yang model gitu, selalu koneknya ke sana. Apapun yang kita lihat dan kita dengar,
itu pasti akan ada sesuatu yang Tuhan akan sampaikan. Di dalam Tuhan bersabda, berfirman, di situ bisa berupa janji, bisa berupa penghiburan. Waktu saya sakit yang terakhir kan kena Omikron, bulan Maret. Sampai saya pingsan. Belum pernah dengar ceritanya? Iya. Saya juga sampai bingung karena apa yang terjadi ya? Saya cuma pergi ke dapur, saya mau bikin kopi, sedang naruh kopinya dan gulanya, belum sampai tuang airnya. Tahu-tahu cuma yang saya dengar cuma, ya, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Suara itu keras banget di telinga saya. Mata saya terbuka. Loh, Mami itu ternyata peluk saya dan teriak, panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Terus saya ngomong dengan pelan gini, kamu tuh ngapain kok teriak-teriak? Kamu tuh bikin takut orang, aku masih perlu kamu. Saya bersyukur ternyata sayang banget dia sama saya. Nah, pada waktu saya akhirnya bangun, saya merenungkan, saya kok bisa hilang kesadaran. Ya memang udah nggak bisa menyadari apa-apa lagi, namanya hilang kesadaran kan. Sehingga waktu mata terbuka, tahu-tahu sudah di lantai dapur. Tapi menghadapi situasi begitu, saya tetap memiliki satu sikap begini, yang pernah saya saksikan. Ya, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah orang. Kalau hidupnya berkenan kepadanya. Kalau dia jatuh, enggak sampai tergeletak. Karena apa? Tangan Tuhan yang menopang. Lah kok aku sampai jatuh? Pingsan enggak sadar gitu kan. Tapi saya tahu ada tangan Tuhan yang menopang. Sampai saya berkata, kalau keadaan itu terjadi, ditopang sama tangannya Tuhan. Saya selalu berkata apa? So sweet. Belum pernah ngalami kan yang gitu? Oh pernah. Suamimu lakukan begitu. So sweet dipeluk. Waktu kepleset gandeng. Nah, itu iman saya. Apapun yang saya alami, Tuhan itu pasti akan ikut campur tangan di dalamnya. Ya. Kadang-kadang Tuhan memberikan perintah. Ya, perintah itu macam-macam, saudara. Saya kalau ceritakan waktunya nggak cukup. Pernah hal-hal yang nggak masuk akal. Kalau soal keuangan, Tuhan suruh saya memberi dalam jumlah yang sebetulnya ya dia menghabiskan tabungan saya. Tapi karena Tuhan dengan jelas ngomong, ya saya lakukan. Tuhan berkata pergi ke Hong Kong, walaupun nggak ada janji apa-apa, ya saya pergi. Ya, saya tahu kalau itu perintah yang kita tahu pasti Tuhan yang ngomong, itu nggak akan bisa digoyahkan oleh apapun juga. Tapi juga ditegur, saudara. Saya mengambil prinsip gini, kalau saya negur seseorang, itu oleh karena saya melihat pada orang itu ada sesuatu yang kalau saya biarkan, kedepannya pasti akan mengganggu kehidupannya. Tapi kalau enggak ya biarin aja. Dan pada waktu saya menegur, saya mau membebaskan diri dari like and dislike. Suka atau enggak. Saya bisa negur dengan keras, juga bisa dengan lembut. Tapi yang jelas saya mau memberikan kasih, perhatian untuk yang bersangkutan. Kalau saya lakukan itu aman, saudara. Aman artinya orang mau nuduh apapun juga. Mau berkata apapun juga. Saya enggak peduli. Karena saya enggak bertanggung jawab sama orang yang menuduh. Saya bertanggung jawab sama Tuhan yang hidup. Amin. Nah inilah saya teruskan. Keputusan itu di tangan kita. Berani enggak kita bayar harga? Pasang wifi.
bayar tuh. Maksudnya adalah kita berani untuk senantiasa di mana saja, kapan saja. Kita berusaha untuk nyambung sama Allah kita. Ke tahta surga. Bahkan saya perhatikan kalau kita punya HP, kalau kita pasang dengan notification-nya, ada berita masuk, ada WA masuk, bunyi kan, didit, didit. Itu untuk membantu menyadarkan kita yang punya HP, ada berita nih masuk. Kalau nggak mau diganggu ya dimatiin, betul kan? Nah, tapi kita harus bayar itu bulanan, sehingga supaya kita di mana saja, kapan saja, kita punya sikap hati adalah mau intim sama Roh Kudus. Roh Kudus gimana? Kalau nggak di sini, saudara nggak mungkin mengakui Yesus adalah Tuhan. Sudahkah kita sapa pagi tadi? Belum. Orang yang punya wifi itu selalu connect kok. Melihat apapun juga selalu tanyanya kepada siapa? Kepada Roh Kudus. Menghadapi peristiwa apapun juga selalu minta penjelasan pengertian yang datang daripada Roh Allah. Kenapa? Karena 1 Yohanes 2:27, dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya di dalam diri kamu. Tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya karena kita masih percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Bagaimana tadi saya cerita tentang cucu saya. Roh Allah mengajar saya tentang pengertian hadirat Tuhan yang akan membuat damai sejahtera, ketenangan iman kita nggak bisa digoyahkan oleh apapun juga. Tapi Tuhan juga tegur. Di saat engkau kehilangan damai sejahteramu, di saat engkau menghadapi keadaan di mana Tuhan tidak terasa hadir, apakah engkau berteriak seperti cucumu berteriak, engkau meninggalkannya? Kita tahu kalau Tuhan tegur, Tuhan sayang. Saya berkata, iya Tuhan. Kalau aku terlalu sibuk, aku sering kehilangan hadirat. Sering tekanan darah naik, marah-marah, emosi. Ini merupakan hal yang membuat saya jadi kehilangan hadirat Tuhan. Jikalau Roh Kudus itu bisa mengajar dan Dia ada di dalam kita, itulah sesungguhnya anointing within, pengurapan daripada Roh Allah di dalam yang mengajar kita. Ini sesungguhnya merupakan kunci daripada pembangunan karakter manusia. Untuk kita dikenal oleh Allah, semakin hari menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Perhatikan baik-baik. Tubuh kita persembahkan sudah untuk Tuhan. Kita melayani, kita bergul di lapangan, bukan dengan fisik yang harus menggunakan tenaga.
Waktu nyanyi loncat-loncat. Di ibadah kita hampiri Tuhan, Allah bersemayam, dan jiwa kita sudah mulai dijamah. Saya perhatikan pikiran perasaan kita. Pada saat kita beribadah, kita bisa bersuka cita, kita bisa apa-apa. Betul? Goyang-goyang. Itu menandakan perasaan kita. Bahkan kadang-kadang kita bisa nangis. Tapi apakah sudah roh kita dijamah oleh Tuhan? Saya harus ngomong, belum. Sehingga sering orang ke gereja kelihatannya heboh-heboh. Keluar karakternya nggak berubah. Kenapa? Pengurapan di dalam itu yang tidak kita responi. Roh yang mengajar kita, yang menegur setiap kita, kita nggak meresponinya. Kita hanya menikmati tubuh dan jiwa di hadirat Tuhan. Tetapi roh kita belum. Mari pasang wifi. Sehingga kita senantiasa connect. Saya belajar dari apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku mengucap syukur bahwa aku berbahasa roh lebih daripada kalian semua. Apa maksudnya ini? Kalau saudara sudah dibaptis Roh Kudus, mendapatkan bahasa yang baru, gak menjamin bahwa itu akan mengubah karaktermu. Kecuali kita pakai itu bahasa berbicara dengan Bapa lebih sering lagi. Itu membuat wifi kita connect. Gak mungkin kita akan keluar dari pikiran Allah jikalau kita di dalam kesukaan berbahasa roh. Yang belum, gak apa-apa saudara. Saya gak mengatakan yang berbahasa roh lebih kudus, lebih suci. Tapi kalau saudara punya hati connect sama Bapa di surga dan memberikan respon kepada Roh Kudus, saya percaya hari demi hari Dia akan mengajar kita, Dia akan mengubah kita, mengubah karakter kita menjadi serupa dengan Yesus. Sehingga di tahun Pejimel ini kita bisa mempertahankan integritas. Apa yang kita katakan, kita akan berani bertanggungjawabkan. Amin. Tundukkan kepala. Yang bisa berbahasa roh boleh berbahasa.